Bagaimana mungkin dibodoh-bodohi? kamu ingin menjalankan amanat agung dengan memurtadkan umat Islam menjadi pengikut makhluk kuburan tadi berjanji tertib dengan buku yang tidak mendapatkan validasi dari Yesus? Ternyata kau mama. Ternyata kau mama. Ya. Ternyata mama. Ya, teman-teman Islam seluruh Indonesia. Anda sudah mengakui, tidak ada. Orang ini. Yesus tidak mengenal buku kami. Udah selesai. Udah selesai, udah tamat. Ya, giliran apa yang saya mau kan. dibahas lagi? Giliran orang Kristen ini apa yang mau dibahas? Naikkan Hindu, Kristen udah selesai. Yang Hindu naik, Kristen udah. Kristen udah. Kristen udah. Erik, kamu diskusi dengan saya? Ya. Oke. Catatannya kamu harus berakal. Saya pendapat ilmiah biar tahu kau. Bisa kita buktikan sekarang ya. Semua manusia bisa melihat bukti saya. Bagus. Udah diam dulu. Jangan promosikan dirimu dulu. Saya mau lihat sejauh mana keilmian Anda dalam beragama. Tema kita Al-Quran atau Bible yang memiliki validasi. Oke. Ganti tema, host. Ganti tema, host. Oke, tunggu dulu. Itu temamu ya? Dua tema ya? Iya, Al-Quran yang mendapat validasi ataukah Bible? Bible dalam hal ini adalah perjanjian baru, kitabnya orang Roma dan Athena. Bisa saya bicara, Sumaya sebentar. Udah diam dulu, ini ada orang ilmiah, orang pintar ini, orang pintar. Wah, kau diam dulu. Tunggu sebentar teman-teman. Ambil pulpen, ya. Bagaimana trik Bang Suma kemudian melululantakkan orang yang sombong tapi kosong. Nah gitu. Ambil pulpen sekarang. Tema saya cuma ya Yesus PS Isa ya. Apa yang orang ini? Temanya dua. Diam. Satu saya aja bongkar kebohongan Isa. Saya bongkar kebohongan Isa. Bible atau Al-Quran yang mendapatkan validasi. Kalau Bible sudah ada validasinya, berarti Yesusmu sudah benar. Saya permalukan. Saya permalukan kalian di sini. Ya. Diam. Ilmiah. Diskusi kok dua tema. Diskusi itu dua arah tuyul, itu baru ilmiah. Gimana ceritanya orang diskusi dalam satu forum dalam waktu yang sama, satu membahas ikan yang satu bahas sendal. Lucu ente itu. Ya, saya buktikan dongeng. Kirain jangankan kau. Kirain orang pintar. Nggak bisa menjawab saya. Oke? Kirain orang pintar. Apa diludahin aja, Guru? Saya ludahin aja ya. Jangan diludahin. Dia sudah lebih buruk dari lu. Ludah Anda lebih berharga dari dia. Jangan. Ya biar tahu. Jangan kau lemparkan ludah kepada anjing dan babi. Jangan. Saya di Timur Tengah bermain. Ya, kau di mana kau bermain? Jangan kau cerita masalah Irak, masalah Suriah, masalah Iran, masalah Turki. Kita bahas tentang kitab suci. Yang mana kitab sucinya punya validasi, punya legitimasi. Tanya Alkitab sepuasmu dan saya tanya Al-Quranmu. Boleh? Dua arah. Konsisten. Kita masuk ke dalam kitab suci. Diam kau, akan kubongkar Isa itu bahwa itu adalah dongeng. Kita masuk ke kitab suci. Berani saya mengatakan itu dongeng. Ya. Kita masuk ke dalam kitab suci. Anda saya setuju? Bongkar, ya. Bahkan siapa yang punya validasi Al-Quran atau Bible? Dengan saya. Udah. Ini dong. Debat dengan saya. Ayo. Sini. Yesus PSI saya dan saya. Adik, sini. Oke. Siapa yang memiliki legitimasi Bible atau Quran? Gimana? Oke, gini aja, tertib ya. Kita pakai tertib ya, sopan, santun, ya. Saya mulai. Ya. Saya mulai. Tunjukkan kau jangan mama ya. Saya mulai. Oke? Oke. Baik. Dengarkan penjelasan saya baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya terkait dengan kitab sucinya. Salah satu ayat, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kitab suci dilantunkan oleh Nabi Muhammad dengan memberikan kemudian legitimasi terhadap Al-Quranul Karim. Yang kedua, Al-Quran dijelaskan kemudian oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza quri al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kata Rasulullah,
jika dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dengan seksama. Ketiga, di dalam Al-Quran juga dinyatakan, fa iza qara'tal Quran fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Nabi Muhammad menyampaikan, apabila engkau hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jelas Al-Quran tervalidasi oleh yang membawa Al-Quran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya minta Anda menjelaskan sama seperti saya menjelaskan Quran, apakah Yesus mengenal 13 buku Roma, 4 kitab kanon? Silakan. Oke, biar saya ajari kamu ya. Kalau memang di kanon ya, Yesus belum tidak mengenal kanon ya. Udah Karena Yesus selesai. yang membawa. Inna Dengarkan, lillahi wa inna Dengarkan. ilaihi Aduh, kau mama cuma. Udah selesai. Mama, itu Artinya modalmu, Anda kan? sudah mengaku kalah. Iya. Kitab Kenapa Anda kalah? tidak dikenal oleh Kenapa Yesus. kalah? Apalagi Kenapa kalah? kitabmu tidak dikenal oleh Yesus. Kami bukan Kitabmu, pendusta. Dengarkan, kitabmu tidak kamu dikenali diam. oleh Yesus. Jadi Tadi saya kebenaran diam. apa yang Anda ingin Tadi jual? saya diam. Kebenaran semu. Kau mama orang yang Yesus tidak mengenal kitabmu. Kau Betul? bukan orang berpendidikan cuma, ya. Kitabmu tidak dikenali oleh Yesus. Betul? Tunjukkan kau orang berpendidikan cuma. Enggak, saya bertanya. Ya, tunjukkan. Kitabmu Kau tidak dikenali oleh bunting. Yesus, betul? Ya. Kan belum habis. Tahan cuma. Dijelaskan. Tahan Iya, cuma. enggak. Saya Ini jelaskan. pertanyaan Kau saya. takut. Kitabmu tidak dikenali Kau oleh takut. Yesus, betul? Takut Langsung, kau, Mas. saya jelaskan. Penjelasan. Iya. Kami bukan Udah, pembohong. Kita kasih ya. kesempatan kedua, silakan. Oke, Alkitab di kanon ya setelah Yesus ya tidak ada. Yang mengkanonkan Alkitab siapa ya? Pertanyaan Termasuk Paulus. saya, apakah Yesus mengenal kitabmu sebagaimana Nabi Muhammad memberikan legitimasi terhadap Al-Quran? Jawab. Oke, saya jawab ya. Maksudmu tulisan Alkitab gitu? Buku Alkitab maksudmu? Itu yang kau maksud? Apakah Oke. Yesus mengenal kitabmu? Buku Roma, buku Lukas, buku Matius, Yohanes. Apakah Yesus mengenal buku-buku tersebut? Sebentar Apakah dulu. kemudian Yesus Kalau memberikan kamu validasi mengatakan, terhadap kitab sebentar tersebut? dulu. Oke, Jawab. diam. Cuma biar saya jelaskan cuma. Jangan seperti mama kau. Kami Kristen bukan berbohong ya. Pantang berbohong apapun alasannya ya. Saya jelaskan. Yesus ya setelah ya bangkit ya belum ada memang Alkitab ya. Itu Paulus. Dengarkan. Paulus ya. Dengarkan. Saya bertanya. Kau orang berpendidikan enggak? Saya Kau orang bertanya, berpendidikan enggak? kamu yang tidak berpendidikan. Kau orang berpendidikan. Saya tanya apa, Kamu kamu diam. jawab apa? Diskusikan. Kamu sekarang ini sementara berpikir bagaimana caranya menjawab ini ya? Saya harus nipu mereka ini dengan gaya apa ya? Yang Kan saya mengenal. tanya sederhana. Kau bilang kan Dengarkan dulu. mengenal Hei, kitab. Cukadama, dengar. Saya cuman bertanya, apakah Yesus memberikan validasi, legitimasi terhadap Bible Perjanjian Baru? Jawab. Ya tentu tidak. Tidak. Oke. Dah, selesai. Udah. Oke. Inna Udah? Saya lillahi jawab. wa inna ilaihi Iya. raji'un. Udah. Udah. Udah saya jawab. Apa yang Udah. ingin kau jelaskan lagi? Apa? Aduh, Apa yang ingin kau jelaskan? kau cuma. Apa yang ingin kau jelaskan Kau, lagi? mama, Buku orang yang bunting. menjadikan engkau Orang Kristen bunting. Kalau sama ternyata saya tidak kau dikenali diam. Yesus. Udah selesai. Kau Kristen bunting. bubar. Kristen. Kau orang Kristen bubar. bunting. Ya. Kristen Takut. bubar. Bubar Takut. Kristen. Ya. Bubar. Takut. Bubar. Bubar, Takut kau. agamamu bubar. Ternyata Seperti Yesus inilah tidak kelasmu mengenal debat. bukumu. Seperti Yesus tidak inilah- mengenal kitabmu. Loh. Yesus tidak mengenal kitabmu. Kitab belum ada zaman Yesus. Iya, berarti Yesus tidak memberikan validasi terhadap kitabmu kan? Oh iya. Nah, sudah Apa selesai. lagi? Udah saya jawab. Selesai. Udah. Terus Tunggu. kebenaran Bagian apa saya yang lagi. akan kau dengar? Kebenaran apa aduh. yang ingin kau Inilah jual dari Islam. buku yang Biar tidak tahu dikenal, yang tidak Islam memiliki seluruh validasi dari Yesus? dunia. Ayo. Ya seluruh Ayo. Indonesia biar tahu Ayo. Islam inilah kelas Jumat. Ayo. Bagaimana Islam di seluruh mungkin? Indonesia inilah kelas Jumat, ya. Bagaimana Jangan mau mungkin dibodoh-bodohi. kamu ingin menjalankan amanat agung dengan memurtadkan umat Islam menjadi pengikut makhluk kuburan tadi berjanji tertib. dengan buku yang tidak mendapatkan validasi dari Yesus? Ternyata kau Ayo, mama. ayo. Ternyata Ayo. kau mama. Eh. Ya.
Ya, Bang Suma. ya teman-teman Islam seluruh Indonesia. Aduh, Bang. Anda sudah mengakui, Anda sudah mengakui tidak Sama ada. orang ini. Yesus tidak Ya. mengenal buku kami. Udah Dia selesai. ya, Udah selesai, udah tamat. Ya, Kan? giliran Apa yang saya, mau kan? dibahas lagi? Giliran Dengan orang saya Kristen bertanya. ini apa yang mau dibahas? Naikkan Hindu, naikkan Giliran Hindu. saya Kristen udah selesai. bertanya. Yang Kok Hindu takut naik, kau, Juma? Kristen udah. Kok takut kau, Juma? Udah, Kristen udah. Aduh. Kristen udah. Kasih moderator, host kasih moderator. Hindu lagi kusuruh naik. Hindu habis itu Buddha. Kristen udah nggak selesai lagi. Sudah nggak ada Oke. lagi. Udah Bang Suma. nggak zaman lagi Islam dengan Kristen. Kenapa? Karena Kristen sudah mengakui bahwa kitabnya itu tidak mendapatkan validasi dari Yesus. Lalu kalian mau jualan apa? Sebentar dulu Bang Suma, bisa aku membicarakan? Ya, silakan. Hindu ini Kalau kan? kamu, Ini ya, Hindu. kalau kamu, Ini Hindu. Hei, Hindu. Hindu. oke. Ya, Kamu ini Hindu kalau- atau Buddha? Kamu bilang kan tadi Al-Quran. Kamu Hindu atau Buddha? Jawab dulu. Saya Kristen. Wah, ngapain? Ngapain? Untuk apa lagi? Untuk apa? Lu mau jualan apa? Lu mau jualan apa? Lu mau jualan apa? Masih aku ngomong 1 menit aja. 1 menit aja. Ya, 1 menit gratis. Nah, bayar, ngomong. Habis ini kau bayar, kau ngomong lagi. Kamu bilang tadi bahwa Al-Quran itu tervalidasi. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang menulis surat Al-Jin? Ngapain kau bertanya itu? Tadi sudah dikatakan sama Pasti penulisnya jelas. Dengar, saya sudah membacakan dalil Quran. Fa iza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Siapapun penulis, dengar. Siapapun penulis Quran, Al-Quran sudah tervalidasi dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya tanya samamu. Ya, pasti penulis. Saya tanya samamu pertanyaan yang sama dengan si botol tadi. Dengarkan. Apakah Yesus memberikan validasi legitimasi terhadap perjanjian baru? Jawab. Kamu orang kedua yang akan meradang ini malam. Yesus mengenal enggak buku yang mengajarkan kau minum tua, makan kodok, makan tikus, makan kucing, makan asu, makan babi? Yesus kenal enggak buku itu? Hei! Yesus kenal enggak buku itu? Parah. Gini loh Bang Suma. Yesus kenal enggak? Dengar dulu lah jawaban. Yesus mengenal enggak buku yang mengajarkan kau makan babi, anjing, balau, tikus itu? Aduh, parah ini diskusi. Yesus kenal tidak? Nabi Musa mengenal Torah, tahu, Nabi Daud dia mengenal tahu, Mazmur, dia tahu, karena Nabi dia maha Yesaya kuasa. mengenal Yesaya, Bentar dulu. Nabi Yeremia mengenal Yeremia. Yesus mengenal enggak buku-buku yang kau gunakan kemudian untuk mengkawinkan laki sama laki di gereja? Tunjukkan saya Jawab. ayatnya laki sama laki. Tunjukkan saya ayatnya di Alkitab. Enggak ada dalilnya ya? Enggak ada dalilnya. Tunjukkan. Segala ya, sesuatu boleh, enggak ada dalilnya. itu berbicara soal makanan. Ya urusanmu. Sedangkan orang Yesus bercerita tentang cuci tangan atau tidak cuci tangan, kalian larikan ke babi. Oh, dengan demikian Yesus menghalalkan babi, bukan yang haram yang masuk ke mulut. Pret. Orang masalah cuci tangan tidak cuci tangan larinya ke babi. Ayo. Gini loh Bang Yesus Suma. mengenal nggak buku itu, saudara? Yesus mengenal nggak buku itu? Dia tahu karena Tuhan saya maha kuasa. Yesus mengenal nggak buku itu? Sebentar, yang menulis itu murid-murid Tuhan Yesus juga. Yesus mengenal nggak? Yesus memberikan validasi nggak terhadap buku-buku Dia mereka? tahu. Oh, dia Yesus di dalam memberikan Oke. validasi nggak tentang buku-buku itu? Tentu. Mana? Kasih dalilnya dari wartawan kalian. Wartawan mana yang mengatakan itu? Silakan. Kau diam ya, aku tunjukkan dalilnya ya. Oke. Oke, sebentar ya. Aku bacakan dalilnya. Wahyu 21. Sebentar. Wahyu ayat yang Wahyu ke- ditulis tahun berapa? Sebentar dulu. Wahyu ditulis tahun berapa? Kamu dengar dulu lah Bang Suma. Kamu nggak bisa Wahyu ditulis tahun berapa? nanti ku jelaskan. Dari nama Wahyu aja udah mulai aneh. Karena Wahyu itu bahasa Al-Quran. Sebentar dulu. Kau diam dulu lah. Masa kau nggak bisa 1 menit aja kau diam? Saya bertanya, apakah Yesus memberikan validasi? Iya, Wahyu. Dia memberikan Yesus validasi. hidup di tahun 33. Udah naik ke Dengar langit. dulu, Ada sebentar. orang mengarang tahun 100.
Aneh. dengar dulu lah. Coba kau dengar lah ya. Nah, Kamu coba kan coba Kau silakan. tidak mau dengar Silakan. orang Mana bilang, Yesus silakan. memahami- Silakan. Oke, aku bacakan Silakan. ayatnya ya. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika Kitab seorang mana? menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, maka Allah akan menambahkan 18, 19-nya gimana bunyinya? ini. Dan jikalau seorang mengurangi sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. Seperti Itu tertulis ucapan dalam siapa? Tuhan Yesus. Kitab mana yang dimaksud? Kitab Wahyu. Semua kitab. Wah, mulai ngaco. Kitab. Mulai Kitab itu ngaco. kumpulan buku-buku. Sebentar. Mulai Kitab itu ngaco. kumpulan buku-buku. Hei. Di Pulau Patmos Oke. itu kitab apa aja yang ada? Kitab itu artinya kumpulan buku-buku. Itu artinya pembohong, Tulisan ada di dalamnya. tukang pembual, Jadi tuyul, orang-orang- tukang tahayul. Itu namanya tukang tahayul. Yang disebut validasi, anak bau, yang disebut validasi dari Yesus ketika Yesus mengajar. Masa pengajaran Yesus usia 30 sampai 33. Ada nggak Yesus mengatakan tentang kitab Wahyu? Dengarkan. Menurut kesaksian daripada pengarang kitab Anda sendiri, Yohanes, pengarang kitab Yohanes, apa kata dia? Menurut penelitiannya dari kesaksian-kesaksian, Yesus konon berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Telah aku sampaikan. Berarti sudah selesai. Jadi yang mengarang Wahyu itu siapa, Rek? Telah selesai firman. Segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Ada nggak kitab Wahyu? Oke, Setelah siapa- Yesus menyampaikan. Ada nggak? Ya, sebentar. Siapa yang menulis surat Al-Jin? Coba jelaskan sama saya. Ada nggak? Apa pula Al-Jin? Jelaskan siapa yang menulis. Dengar. Ini kita berbicara mengenai validasi. Seluruh Iya, siapa Al-Quran, yang menulis? Bagaimana dengarkan bisa saya. Kau bicara Seluruh, validasi juga itu. dengar dulu. Seluruh ayat yang ada di dalam Al-Quran telah diuraikan, telah disampaikan, telah dikaji, telah ditadaburi oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW Siapa penulis? selama, Ya, yang saya tanya- selama 22 tahun. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan Al-Quran. Siapapun, dengar. Bahlul. Siapapun yang menuliskan Al-Quran, siapapun, mereka semua sudah tervalidasi oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena Al-Quran diajarkan oleh beliau. Al-Quran diurai oleh beliau. Ayat demi ayat, surah demi surah, huruf demi huruf, kata demi kata dijelaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya kau jelaskan sama kami siapa penulis surat Al-Jin itu, siapa penulisnya. Kita tidak sedang berbicara tentang penulis, tuyul. Bagaimana bisa divalidasi? Sekarang kalau penulisnya saya tanya jelas? samamu, siapa penulis kitab Lukas? Lukas. Lukas bisa bahasa Indonesia? Astaga. Nah, mulai ngaco. Ini Mulai orang ngaco. satu jiwa Mulai kayaknya ngaco. orang ini ya. Mulai Itu ngaco. sakit Oh, jiwa. saja. Hei, dengar. Ini kayak Lukas dibilang bisa guru bahasa rendah. Indonesia? Yang dibilang guru rendah. Nah, mulai ngaco. Saya tanya, siapa penulis buku Lukas? Lukas. Namanya Lukas jelas. bisa bahasa Indonesia? Ya tentu nggak bisa lah. Nah, terus kenapa yang ada di Indonesia hanya bahasa Indonesia? Diterjemahkan. Siapa tidak yang ada menulis bahasa terjemahannya itu? Siapa? LAI. Lain. Siapa Elali? Apa lembaga bisa menulis? Astaga, ini orang ini. Mulai ngaco dia, mulai ngaco. Siapa di antara orang-orang yang ada di lembaga itu yang menulis Lukas siapa? Mereka menerjemahkan. Mereka siapa? Ya orang-orang lain sana. lah. Orang-orang. Jawaban saya siapa menulis Al-Quran Surah Jin? Orang-orang. Udah, simpel kan? Ya, Tapi itu kan kamu apakah nggak tahu kamu siapa penulisnya? Apakah kamu tahu siapa penerjemahnya? Siapa penulis surah Al-Jin? Coba kau jelaskan. Siapa penulis buku Lukas? Dengarkan saya. Dengarkan orang berbicara tentang ilmu. Ketika Al-Quran dibacakan kemudian
tentang surah apapun. Dengar. Kalau kamu sudah tak berdaya, kau jangan banyak cerita. Jangan kau nangis di sini. Ketika kemudian Al-Quranul Karim Anda pertanyakan, siapa yang menuliskan surah jin? Saya sudah jawab samamu. Surah Al-Jin ditulis boleh oleh siapapun. Kenapa? Karena Nabi Muhammad, dengar, Nabi Muhammad telah memvalidasi Al-Quran, di antaranya surah Al-Jin. Sekarang saya bertanya samamu, apakah Yesus memberikan validasi terhadap buku Roma? Gimana divalidasi kalau penulisnya nggak jelas? Nah, sekarang saya tanya, siapa yang menuliskan buku Roma? Paulus. Dalam bahasa apa? Dalam bahasa Yunani. Dari mana ungkapan-ungkapan yang muncul dari kitab Roma itu? Oke. Kamu kan tanya siapa penulis kitab Roma ya? Dari mana? Kau sudah mengatakan Paulus. Saya tanya, dari mana untaian kata membentuk kalimat dalam kitab Roma itu? Dari mana? Kamu kan tanya siapa penulis kitab Roma? Dari mana? Sebentar. Dari mana? Dari Paulus. Berarti bukan dari Yesus. Berarti bukan dari Yesus. Bukan dari Yesus. Bukan dari Yesus. Kitab Roma itu ditulis oleh Paulus. Bukan dari Yesus. Sekarang penulis surat Al-Jin siapa? Bukan dari Yesus. Mulai dia ngaco. Bukan dari Yesus. Kamu kan tanya siapa penulis buku Roma, kitab Roma. Iya, saya tanya validasinya. Kau mengatakan Paulus, oke. Validasi dari Yesus ada nggak? Kau bicara validasi. Yesus pernah mengajarkan surat Roma nggak? Lah itu surat-surat yang ditulis itu. Yesus pernah mengajarkan surat Roma. Yesus pernah mengajarkan surat Roma. Saksi hidup yang menyaksikan. Yesus pernah mengajarkan surat Roma. Pernah? Tuhanmu, dewamu sudah turun ke bumi. Pertanyaan saya, apakah Tuhan kamu bernama Yesus ini mengenal buku Roma? Jawab. Kau bicara apa itu? Memang saya ngomong sama Anda. Kalau Anda berbicara tentang surat jin, siapapun yang menuliskan surat jin itu sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'ana qur'anan ajaba. Kamu tanya siapa penulis kitab Roma? Secara Paulus. Ila rusydi fa'amanna bi walan nusyrika bi rabbina ahada. Siapapun kemudian yang menuliskan surah Al-Jin, yang jelas surah Al-Jin sudah tervalidasi dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penulisnya aja nggak jelas. Nabi Muhammad lebih dulu mengajarkan surah ini. Saya boleh menuliskan, Bang Erik boleh menuliskan, Bunda Rahma boleh menuliskan, Al-KTP boleh menuliskan. Boleh. Kenapa? Karena Al-Quran, surah-surahnya, ayat-ayatnya sudah tervalidasi lebih dulu oleh sumber baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaan yang sama. Paulus menulis buku Roma, Lukas menulis buku Lukas. Ada nggak validasi dari Yesus isi kitab mereka? Jawab. Gini loh, Suma, saya jelaskan ya. Kalau pertanyaan saya tidak butuh penjelasan. Saya bertanya, saya nggak, kalau orang Kristen menjelaskan itu bukan menjelaskan, mengaburkan. Yang saya pertanyakan adalah, apakah Yesus pernah mengajarkan isi buku Lukas, buku Roma, Galatia, Filipi, Padale, Pararang? Ada? Ada? Beginilah Bang, coba kalau diskusi teratur lah. Kamu ngomong. Pandai kali kau. Saya ulang lagi. Kamu bertanya, siapa penulis Al-Quran surah Al-Jin? Saya menjawab, siapapun yang menuliskan. Siapapun. Nabi Muhammad. Dengar. Nabi, dengar. Pakai hidungmu kalau telingamu nggak sanggup mendengar. Siapapun yang menuliskan kemudian surah Al-Jin, Nabi Muhammad yang mengajarkan lebih dulu surah Al-Jin.
Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Dengarkan saya 1 menit. Dengarkan saya 1 menit. Kalau tidak nanti saya tendang Anda dari sini. Dengar. Al-Quran surah Al-Jin diajarkan oleh Nabi Muhammad. Siapapun penulisnya, apakah dia orang pernah sekolah, orang tidak pernah sekolah, pernah bertemu Nabi Muhammad, tidak sekolah, dia tahu atau tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, selama tulisannya itu tidak merubah bunyi Al-Quran, surah Al-Quran, ayat Al-Quran, maka penulisannya itu sah. Kenapa? Karena berdasarkan dengan bacaan original yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bang Suma boleh menulis Quran? Boleh, selama yang saya tuliskan tidak merubah daripada Quran. Tidak ada masalah. Yang penting jangan merubah Al-Quran. Qul uhiya ilayya annahu istama'. Itu sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berikutnya, siapapun, dengar dulu, pemakan babi, dengar. Siapapun yang menuliskan setelahnya, tidak ada urusan. Karena Nabi Muhammad sudah mengajarkan itu. Tidak ada yang Sekarang pertanyaan saya sederhana. Ketika Paulus menulis kitab Roma, apakah Yesus pernah mengajarkan kitab tersebut? Jawab. Semua tulisan-tulisan Paulus diilhami. Saya tidak tanya diilhami oleh setan. Yang saya tanya, apakah Yesus mengenal, Yesus pernah mengajarkan buku Roma? Loh, Cuma Yesus bisa mengenal tidak saya Paulus. bertanya. Dengar dulu kau pemakan babi Raja Daud. Saya bertanya, apakah Yesus pernah mengajarkan buku Roma? Ya tentu tidak lah, Nah, bro. tidak, udah selesai. Karena yang Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaan saya, Kamu saudara. nggak tahu Dengar. Siapa yang diutus oleh Elohim turun ke bumi mengajar firman? Siapapun Yesus siapapun atau dia, Paulus? sebentar siapapun dia, yang penting tidak merubah isi Alkitab. Siapa yang diutus turun ke bumi mengajarkan firman Tuhan? Yesus atau Paulus? Oke, jawaban saya siapapun dia, yang penting tidak merubah isi kitab. Sama Udah mulai jawaban keok. kamu. Udah mulai keok. Udah Sama seperti jawaban mulai keok. kamu. Hei, kenapa kau jadikan Roma? Adakah Tuhan mengajarkan kitab Roma? Asalkan tidak merubah isi Alkitab saya, nggak apa-apa. Nenekmu kiper, saya tidak tanya surat Jawaban kabar kamu itu. begitu juga, kan? Udah, kau turun. bisa jawab Kau turun. Sebelum saya tampar mulutmu pakai sendal, kau turun. Terus Kamu dongok, kau bodoh. Saya nggak mau diskusi sama orang bodoh, dongok, tolol, babi, anak kucing, anak ayam, anak tungau, anak walang sangit. Bodoh, bahlul, dongok, sombong lagi. Siapa meneleskan yang penting tidak merubah. Nenekmu kiper. Setiap tahun kitabmu berubah. Zuma, Ya, kau sudah cium batu? diskusi itu bagus, yang bagus bang. Ya, kau sudah cium batu hitam. Cium batu hitam. Keliling-keliling batu hitam sudah? Kalau kamu, kau sudah cium batu sakar? Apa? Sudah kau cium. Kau sudah cium batu sakarnya Cium Tuhanmu? dulu. Batu sakarnya Tuhanmu cium. Batu Kau sakarnya jilat-jilat dulu, Tuhanmu cium. Kau itu penyembah batu zakar. Kolose 2 jilat-jilat dulu, nomor Bang. 9. Hei, Kolose 2 nomor Zuma. 9. Zuma. Kolose 2 nomor 9. Turunkan. Turunkan cepat. Nah, bagus. Nanti ku maki habis, nenekmu yang di kuburan juga terkeluar nanti. Ku bacakan dalil-dalil yang kurang ajar dalam kitabmu, nanti kau nangis. Di Bibelnya kan Tuhannya batu, Gurunda. Yesus batu penjur. Betul. Kamu sudah makan darahmu, makan dagingnya Tuhanmu. Minum darahnya Tuhanmu supaya dosamu ditebus. Jangan kau cerita kayak gitu, saudara Kristen. Kalau kita mau bicara tentang batu, kau itu yang nyembah batu. Kami tidak menyembah batu, Tuhan kami bukan Hajar Aswad.
Jadi jangan kau menghina. Diskusi yang ilmiah. Sudah 2 yang mengakui bahwa Bible tidak dikenal oleh Yesus. Sudah selesai. Jadi kalau Biblemu itu tidak dikenali oleh Yesus, lantas siapa yang menjadi tolak ukur isinya itu benar? Siapa yang menjadi tolak ukur isi Biblemu itu benar? Tolak ukurnya siapa? Bukankah yang turun ke bumi adalah Yesus? Filipi 2 nomor 7, Filipi 2 nomor 6. Theos, dewa turun ke bumi. Untuk apa? Untuk mengajar. Di mana dalilnya? Contoh misalnya di Yohanes 3 nomor 16. Yesus harus dipercaya supaya memperoleh hidup yang kekal. Yesus atau Paulus? Yesus. Oke. Yesus, apa yang kamu ajarkan tentang buku Roma? Yesus, apa tanggapanmu tentang Galatia? Yesus, apa pemahamanmu tentang buku Lukas? Yesus, terangkan tentang buku-buku yang digunakan oleh orang Kristen mengimani kau sebagai penebus dosa. Apa jawaban Yesus? Ada? Satu pun tak ada. Tak ada satu pun. Jadi bagaimana mungkin orang berakal mau percaya kepada buku yang tidak memiliki legitimasi? Tidak dikenal. Apa dasarnya kita mau beriman kepada buku tersebut? Apa dasarnya? Sementara Yesus tak mengenal buku itu. Apa dasarnya? Apa dasarnya? Sementara Yesusnya tidak memberikan validasi terhadap isi buku tersebut. Apa dasarnya kita mau percaya? Beritakanlah, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah seluruh makhluk. Beritakanlah, jadikanlah. Tapi apa dasarnya? Apa dasarnya kita mau percaya kepada buku-buku tersebut? Sementara Yesus tidak mengenal buku itu. Yesus tidak pernah menyebut buku tersebut. Gak ada kan? Ya sudah. Jadi renungkan kenapa kemudian agama kalian itu tidak laku. Itu alasannya. Karena buku yang menjadikan kalian itu seperti sekarang ini, buku yang tidak pernah disebut Yesus sekalipun tidak pernah. Apalagi dibaca, apalagi diajarkan. Gak ada. Bahkan untuk mengenal penulis buku-buku kalian itu Yesus tak ada. Penulis. Iya, mohon maaf waktunya Bang Guronda. Bang Darel, selamat malam. Darel, selamat malam. Malam. Ya, Kristen ya? Iya. Mau diskusi santun sama Guronda? Ngarang aja si Juma ini. Manusia karet, ngapain kau naik ke sini kau? Manusia karet itu dia lahir dari ban dalam mobil truk. Gak ada otaknya. Sama seperti Kerjanya kita biasa naik merungkatkan, kerjanya mau cuma mau merungkat. sama kita diskusi dengan ban dalam mobil truk itu. Kirain ban dalam becak. Kalau becak mah gampang meletus, ini nggak bisa meletus. Kalau dia sudah tak bisa berargumentasi, hanya bisa dia ketahui dirinya sendiri. Besok muncul begitu lagi. Otaknya nggak berfungsi, memang udah dicetak. Cetakannya memang sudah kayak gitu. Ya, Herman Bana, selamat malam. Herman Bana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Scorpio malam.
Scorpio. Oh, aneh-aneh Oten ya. Naik-naik jadi berhala. Ya, Bang Erik masih mau kok. Jantan kasih Juma. Apa kau sudah akui kitabmu enggak ada validasi, mau ngapain atau ada malu? Al-Quran zaman Muhammad belum ada. Tapi isinya Al-Quran bagaimana? zaman Muhammad belum ada. Isinya bagaimana? Isinya Al-Quran. Isi apa? Isi gigimu itu yang kuning. Umat Indonesia yang mengatakan begitu. Islam Arab tidak pernah mengakui zaman Muhammad ada Al-Quran. Nenekmu kiper. Goblok. Sakit hati. Jangan kau bicara. Sakit hati. Kitabnya tak dikenali Yesus. Soal Timur Tengah sama saya. Sakit hati. Kitabnya tak ada validasi dari Yesus. Islam Arab tidak pernah. Sakit hati. Yesus tak kenal buku Roma. Sakit hati. Yesus tak mengenal Paulus. Jangan kau sakit hati gara-gara kebenaran Quran. Kenapa? Sampai kau ngarang-ngarang cerita. Kau sudah mengakui Yesus tidak mengenal kitabmu. Ya sudah selesai. Beginilah debat dengan Islam rusuh. Sudah selesai. Zaman kejayaan agamamu sudah selesai. Barat sudah meninggalkan agamamu, Eropa sudah meninggalkan agamamu. Zaman Muhammad belum ada Al-Quran. Di sini kau bertahan karena di Indonesia masih banyak hutan, masih banyak babi. Udahlah, kamu sudah mengakui kitabmu tidak ada validasi. Udah bang, udah. Mending kau sekarang ke warung beli rinso. Tidak ada Islam pakai mengakui sikat ada. kloset, sikat gigimu, pakai rinso. Allah. Tidak ada yang mengakui Udah. Al-Quran. Udah. Hei, bersih kali mulut kau tuh. Kau yang botol. Kau yang botol. Kau akui sendiri kitabmu nggak dikenali sama Yesus. Habis itu kau gimana? Kitabmu kan aneh kau itu. Ya, Bang Dani Kasogi. Silakan. Dani Kasogi. La. Oke ya, turun ya. Mereka sudah tahu tapi masih ini ya. Berarti dia Aku milihnya Bunda, aku milihnya yang bening-bening dulu. Caca. Cie. Kak Caca, malam. Wow. Muslim, kayaknya Muslim salah pencet. Misi Indonesia. Misi. Wih, ada Petrus nih. Bapak Petrus, selamat malam Pak. Malam. Ya, Bapak kelainan tahun berapa Pak Petrus? 86. Udah lama kelainannya Pak ya. Gejala awalnya gimana? Maksudnya? Kan saya nanya Bapak kelainan tahun berapa? Kira kelahiran tahun lah. Bapak bilang 86, berarti gejala awalnya kan udah lama. Gejala awalnya apa? Hah? Kirain kelahiran. Oh gitu. Emang saya tanya apa tadi Pak?
Ya namanya orang kalau tanya kan kadang salah dengar apa gimana ya Bang. Oh gitu. Bapak dengarnya apa tadi? Dengarnya kelahiran. Lah memang saya nanya itu. Iya kan saya dengarnya kelahiran. Ya memang saya nanya itu Kelahiran. bang. Kalau kelahiran 86. Oh 86. Udah lama berarti pak ya? Ya Gejala awalnya? maksudnya gejala awal Gejala awal kelahirannya gimana? Kesehat gitu. Bingung. maksudnya kelainan apa kelahiran ini? Bapak nanya saya. Iya. Saya 79. Enggak, maksudnya itu gejala awalnya itu loh. Itu maksudnya gejala awal Semangat itu Bang kelainan Petrus, apa semangat. kelainan? Suaranya agak gede dikit, semangat. Gejala awal gimana? Ya tadi Apa itu? Ngomong apa Bang Petrus ini? nggak ngomong apa-apa. Intinya kita sama, itu aja. Abang dari sekte mana? Saya nggak pakai sekte-sektean. Katolik atau Protestan maksudnya? Saya nggak berpedoman sama kedua itu. Lalu? Pedoman saya ya Tuhan satu, itu aja. Yahudi berarti Bang? Ya bukan Yahudi juga. Lalu apa? Aliran baru? Bukannya aliran baru, tapi mempercayai kalau Tuhan itu satu. Islam gitu? Ya semacam itu juga bisa kalau Islam pedomannya Tuhan itu satu. Oh. Kitab sucinya apa Abang ini? Apa ya kitab sucinya ya? Saya kalau berbicara tentang kitab suci itu gimana ya Bang ya? Lontara mungkin? Bukan. Atau tanpa kitab suci? Ya intinya saya itu percaya kalau adanya Tuhan itu satu gitu. Tapi kan Tuhan yang satu ini tentu memberikan aturan main Bang. Iya makanya itu. Nah kitabnya apa? Masih bingung saya kalau masalah kitab-kitab itu. Maksudnya abang beragama nggak ada kitab sucinya gitu? Saya sebenarnya gini loh Bang. Bentar, tak keluar dulu. Mau bikin kitab? Bukannya bikin kitab, tapi mencari kebenaran. Nah, itu. Kalau misalnya kitab itu gimana ya? Menuju Tuhan yang satu itu saya percaya. Izin, agama di KTP-nya apa Bang? Agama di KTP-nya. Iya. Katanya kalau Kristen itu bukan agama. Oh, jadi Kristen di KTP-nya ya? Oh, dia Kristen, tapi udah ragu dia Tuhannya cuma satu. Mantap. Iya. Silakan. Kalau saya kan melihat orang-orang Kristen itu kan tiga yang dituhankan itu. Saya itu ragu saya itu sebenarnya itu. Nah ini gejala sehat ini. Sehat abang ini. Karena bisa mendeteksi kalau di sebelah itu memang ada tiga Tuhan. Iya, makanya itu. Tuhan itu wajib satu, Bang. Iya, pedoman saya Tuhan itu juga cuma satu. Nggak mungkin Tuhan ada tiga itu. Iya. Tuhan menurut abang ini satu kan ya? Iya. Apakah dia bisa diperanakkan?
Kalau maksudnya Tuhan diperanakan gitu. Iya. Ya nggak bisa, kalau Tuhan itu kan pencipta. Kalau Tuhan beranak, Lah kalau Tuhan beranak ya bukan Tuhan. Masuk Tuhan beranak atau bang? Tuhan bergantung kepada makhluk. Tuhan itu kalau buat saya pribadi itu tempat bergantungnya para makhluk. Bergantung. Ada nggak makhluk yang setara dengan dia, Bang? Ya nggak ada. Al-Quran surah Al-Ikhlas dong masuknya. Artinya apa itu? Kalau di Islam itu kan surah Al-Ikhlas. Kita harus ikhlas mengakui tiada Tuhan selain Allah. Bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Qul huwallahu ahad. Ikhlas. Gak boleh ada karena terpaksa. Yang kedua, Allahus Samad. Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Harus ikhlas mengakui itu. Gak boleh gengsi. Bahwa ini Tuhan tidak mungkin alam semesta ini cuman satu tempat bergantungnya. Pasti banyak Tuhan. Gak bisa. Harus cuman satu. Harus mengakui kemudian keberadaan entitas Tuhan secara absolut. Dia hanya satu. Lalu semua apapun di luar dirinya bergantung kepada dirinya. Lam yalid wa lam yulad. Pencipta langit dan bumi tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mutlak itu. Harus ikhlas mengakui itu. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu apapun di luar dari dirinya yang setara dengan dirinya. Nah, itu baru Tuhan. Kalau ada Tuhan dikatakan satu tapi tiga, itu bohong itu. Ya saya nggak percaya kalau Tuhan satu tapi tiga itu gimana itu maksudnya itu. Tapi kalau Tuhan satu tapi panggilannya banyak itu saya percaya. Keren. Artinya panggilan kemuliaan bagi Tuhan itu banyak. Iya, Sang Maha Suci, ya. Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta, dan tidak mungkin ada keadaan di mana kebalikan daripada sifat atau nama atau gelarnya itu. Misalnya Sang Yang Maha Hidup tiba-tiba mati 3 hari, ya kan? Sang Maha Pencipta tiba-tiba dia tercipta jadi daging. Kan mustahil hanya orang yang gimana ya bilangnya ya, yang bisa mempercayai yang kayak gitu. Betul nggak? Iya betul. Tapi gini loh Bang, saya itu heran tuh sama orang-orang Kristen itu. Dia itu malah sebaliknya gitu loh. Iya, sebaliknya dari surah Al-Ikhlas tadi. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu. Kalau mereka katakan Tuhan itu 3. Allahus Samad. Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu. Ya kalau dia Tuhan tergantung. Digantung di salib. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia diperanakkan. Pada hari ini telah lahir, diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dia. Tuhan mereka setara dengan kita. Malah tentara Romawi lebih hebat daripada Tuhannya, kan gitu. Apalagi siapa namanya si Dare ini, manusia karet. Seperti ban mobil dikasih darah, dikasih urat sampai dia bisa bicara, tapi otak nggak berfungsi. Begitu Bang Petrus. Apa yang Anda herankan? Yang saya herankan itu Yesus itu saya herankan itu. Nah, pernah sekolah gitu? Enggak, dia dilahirkan itu yang saya herankan.
Kalau dianggap Tuhan. Tapi kalau dianggap manusia, normal. Kalau dianggap manusia saya nggak heran. Ya. Yang Betul saya itu. herankan itu dia dilahirkan kok dianggap Tuhan. Mungkin karena sakti. Kalau sakti kan rasul-rasul yang dahulu-dahulu kan juga sakti itu. Mungkin karena dia mati nebus dosa. Ya masa Tuhan menebus dosa toh Bang? Harusnya. Harusnya ya kita yang menebus dosa dengan perbuatan-perbuatan kita itu. Nah, mantap itu. Jadi Tuhan tidak menebus dosa, tapi Tuhan menghapus dosa. Ya masa saya membunuh orang, Tuhan yang jadi penebusnya. Rada aneh memang kedengarannya kan ya. Iya. Mandro, Siapa ketua? ne India. Kukana nakis leba milampa miri Pluto. Den aja. Masih siap, masih siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Masih belajar. Waalaikumsalam. Makasih Bang Juma. Ya. Punjo kami anu nakalona punna ngano Petrus. Tena tahu. Nakti Erkep pelajar. Cara dikene, cara dik. Iya. Cara dik. Saring. Tapi Rata-rata kaki mau dulu. kuda-kuda sejajar, kamu Jo. Iya. Kasih bener rata-rata kaki mau dulu Bang Suma. Nanti Iya, baru iya. kepala tuh kalau masih mak belok-belok ki atau mak putar-putar ki baru dikasih kepalanya tuh. Iya. Tapi ada yang bilang saudara Petrus ini Muslim katanya, Islam. Benarkah? Iya, Petrus. Bagaimana Petrus? Ya itu terserah yang bilang Bang. Intinya saya betul cuman percaya sama Tuhan yang satu gitu aja. Tapi KTP abang ini apa bang? Mau KTP dianggap Kristen, mau dianggap Muslim, mau dianggap Hindu, terserah. Intinya saya percaya sama Tuhan yang satu. KTP-nya maksudnya bang? KTP-nya Islam. Kristen. Oh, Susah. iya. Masih proses pencarian berarti. Abang kalau misalnya Tuhan itu satu. Itu kan. Ini kan gini ya bang, orang manusia itu kan punya kehendak bebas kan ya. Jadi apapun bisa kita lakukan, termasuk memilih agama. Lalu bagaimana bisa mengerem kemudian keberadaan kita sebagai manusia untuk menapaki hidup ini menjadi benar? Karena semua potensi demi potensi itu bisa terjadi. Sampai ada orang nyembah batu, nyembah gedung, nyembah kuil, dan seterusnya. Nyembah manusia. Itu dikarenakan karena potensi-potensi itu memang ada pada diri manusia. Maka sudah jelas pencipta yang satu ini tentu karena beliau memberikan akal, maka tentu beliau juga akan memberikan manual book yang selaras dengan akal sebagai petunjuk. Karena kita bisa jadi apa saja. Tanpa buku petunjuk yang benar kita bisa jadi apa saja. Maka karena itu ketika sudah mengakui bahwa Tuhan itu satu, nanti coba pelan-pelan baca-baca terjemahan Al-Quran bang. Mana tahu ada ketertarikan belajar lebih lanjut. Karena kalau di Al-Quran itu Tuhan itu satu, dan orang-orang sakti yang pernah datang di muka bumi itu hanya sebagai utusan, semisal Nabi Isa alaihissalam. Coba aja baca-baca terjemahan Al-Quran. Saya itu kadang kalau di gereja itu sempat bingung saya itu. Kalau di gereja saya itu kan
orang beribadah itu kan dengan bernyanyi, dengan berjoget-joget. Sedangkan Yesus pun mengatakan itu kalau babi itu haram. Tapi kok masih pada dimakan gitu loh. Nah, ini Daniel. Bukan dimakan lagi kalau Daniel. Daniel malah Di mana katanya apa Petrus Yesus berkata babi itu haram? Kapan terus kapan terang kata saya Yesus itu bukan ahli Alkitab. Jadi nggak Iya. bisa nunjukin ayat-ayat itu, saya itu nggak bisa. Terus Gini, terang Bang. saya gitu aja. Gini Tapi Bang, pedoman saya itu kalau Tuhan itu satu, itu aja udah. Tuhan satu, tetapi jangan mengkambing hitamkan Yesus, mengatakan Yesus berkata babi haram. Gak kayak gitu. Taurat Apa? yang berkata babi itu haram. tapi Yesus, Gini, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Ayo. Apa maksud Yesus itu? Lukas 16:17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Ayo. Tapi dalilnya pasti Anda bantah. Kan Anda ban dalam mobil truk. taunya kok cuma kenapa Yesus dihukum mati? Yesus yang Apa mana yang pendapat dihukum orang mati? Yahudi sehingga Yesus Yesus dihukum mati? mana? Yesus Kenapa Yesus mana dihukum yang mati dihukum cuma? mati? Itu dulu. Yesus Jangan mana yang kita dihukum mati? Sana kemari. Keinginan Yesus orang itu dengar. dihukum mati karena apa? Apa penyebabnya? Dengar. Apa sakit hati? Yesus itu ingin dihukum mati gara-gara sosial politik. Gak ada yang lain. Dari sejak usia 2 tahun dia Sosial diincar oleh orang-orang Roma. Dari sejak usia 2 tahun dia diincar Orang-orang nggak kemudian. ada. Salah. Lah, Roma tidak mengincar Yesus di usia 2 tahun, nggak pernah. Herodes itu siapa? Yang mengincar dia, yang ingin membunuh Yesus pada saat kelahirannya itu ya Herodes, bukan Nah, orang Roma. Siapa dia? Maksudnya Siapa Herodes ini? Herodes itu raja orang Yahudi pada saat itu yang dijajah orang Roma. Aneh orang ini. Kenapa? Herodes itu raja orang Yahudi pada saat itu yang dijajah oleh pemerintahan Romawi. Maksudnya? Jadi Kamu harus bukan tahu. Roma yang Herodes itu seorang raja yang menjadi boneka dari penguasa Romawi yang ada di Yudea. oh salah. Gue salah pula, gue bilang. Salah. Kau itu belajar dari mana kamu? Salah kau. Apa yang salah? itu Apa? dulunya pun Yahudi sudah punya raja sejak mulai ke Daud, Saul itu turun ke bawah. Turunannya ini siapa ini si Herodes ini? Herodes ini adalah raja boneka Romawi. Jikapun dia boneka adalah untuk benar dia di bawah pemerintahan Nah, itu Romawinya dia akui kan? sebentar. Masalah generasi. Dia itu orang Yahudi benar yang dari dulu orang Yahudi kerajaan Yehuda sudah ada benar, dan sampai Herodes pun adalah turunan daripada kerajaan Yehuda itu yang mulai mengecil. Sekarang gini lah, sekarang sama si Petrus ini dulu kita. Petrus, apa yang kau bingungkan rupanya Petrus? Yang saya bingungkan itu Tuhan dilahirkan. Tuhan dilahirkan, gitu ya. Kalau Tuhan, emang kenapa nggak bisa Tuhan dilahirkan rupanya? Nggak boleh. Ya nggak bisa, Tuhan pencipta kok masa dilahirkan? Ya nggak boleh. Ya, mustahil Tuhan dilahirkan. Mustahil. Tuhan yang melahirkan alam semesta, maksudnya yang menciptakan, bukan dilahirkan. Oh ya. Lukas 1 ayat 7 pernah baca? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya nggak paham tentang itu.
Aduh, berarti Tuhan lu bisa jadi setan, Daniel? Darel. Iya, Dare. Bisa. Tuhan lu bisa jadi setan. Maha kuasa artinya Kalau bisa masalah kuasa sih melakukan bisa apa itu, Pak. saja yang dikehendakinya. Ya Allah ya Karim. Kau dapat konsep dari mana itu? Maksud daripada tidak ada yang mustahil bagi Tuhan itu bukan mustahil Tuhan itu tidak bisa jadi ini, jadi itu. Kalau dia menjadi di luar daripada dirinya, itu jadinya ciptaan. Contoh, jadi manusia. Berarti Tuhan menciptakan manusia. Kau yang menuhankannya. Kau yang menganggapnya Tuhan. Dada aja orang ini. Jadi hanya karena Tuhan dilahirkan maka dia bukan Tuhan. Iya. Segala sesuatu yang dilahirkan jelas bukan Tuhan. Itu ciptaan. Hal yang baru. Kecuali Anda ingin mengatakan Tuhan Anda menciptakan Tuhan junior. Bisa. Aku tanya dulu kau, Juma, apakah Tuhan tidak mampu untuk jadi manusia? Tidak, bukan tidak mampu. Bukan tidak mampu. Tuhan ya Tuhan. Ya. Kenapa kau paksa? Kenapa Kau yang memaksakan, bukan saya, Tuyul. Kau yang memaksakan Tuhan jadi manusia. Kau atur Tuhan. Kamu yang mengatur Tuhan menjadi manusia. Kau yang mengatur Tuhan tidak boleh jadi Kamu manusia. yang mengatur Tuhan yang maha kuasa ini menjadi manusia. Sekarang saya tanya samamu. Tuhan maha kuasa menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Atau Tuhan maha kuasa menciptakan dirinya. Ayo. Nggak ngerti. Nggak ngerti memang kau. Karena sebenarnya yang ingin kau pamerkan di sini, yang ingin kau jual di sini adalah iblis dalam nama Yesus. Karena hanya iblis yang ingin menyamai Tuhan. Tuhan itu mustahil jadi bukan Tuhan. Mustahil. Dengan dia manusia berarti dia menjadi bukan Tuhan. Sementara Tuhan itu tidak pernah berhenti menjadi bukan Tuhan. Emang sejak kapan dia jadi bukan Tuhan? Sekalipun Ketika dia menjadi manusia, dia tetap Tuhan. Dia bukan Tuhan karena dia jadi manusia. Katamu. Itu fakta. Kok faktanya kok perkosa kitab orang? Kau yang memperkosa otakmu sendiri sampai otakmu menjadi otak udang. Paham kau? Kutanya dulu samamu. Manusia adalah Manusia adalah ya manusia. Manusia adalah ciptaan. Manusia. Kau jawab. Manusia adalah hewan yang berakal. Hewan. Makhluk. Tuhan adalah Tuhan. Tuhan adalah kok Tuhan adalah pencipta. Mahlul. Bodoh kali jadi orang. Tuhan itu pencipta. Manusia adalah makhluk. Nah sekarang sama enggak levelnya tuh? Ku tanya dulu kau, bisa Tanya lagi kau. Kau jawab dulu, satu level enggak tuh? Antara pencipta dengan makhluk satu level enggak? Enggak. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan enggak, berarti ketika Tuhan menjadi manusia, berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan. Bisa enggak begitu? Enggak salah itu. Tadi makhluk manusia ini apa? Kenapa kau batasi Tuhan nggak boleh jadi manusia? Kamu yang membatasi Tuhan, Tuyul. Ketika Anda sudah mengetahui bahwa manusia adalah makhluk, ini tataran yang terbatas tidak? Makhluk terbatas. Terus kenapa kamu membatasi Tuhan? Sekarang ku tanya kau, emang Tuhan nggak mampu jadi manusia? Kan bisa saja, suka hati dia. Apa orang ini? Kamu membatasi Tuhan dengan mengatakan Tuhan menjadi manusia. Berarti kamu membatasi Tuhan. Siapa membatasi? Mana ada aku batasi Tuhan? Kamu mengatakan Tuhan. Kamu mengatakan Tuhan jadi manusia itu kau sedang membatasi Tuhan. Setelah dia jadi manusia dia tak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Pantas gak Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Emang sekalipun Tuhan jadi manusia dia nggak bisa berbuat apa-apa. Kamu sudah menjadikan Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri.
Sekarang Yohanes begini. 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Gak ada. Dia manusia kok. Cuman kamu sendiri yang percaya dengan doktrin dan dogma yang berbicara sedemikian itu adalah Tuhan. Itu karena kamu apa? Karena kau Kristen. Yang bilang Yesus Tuhan bukan aku, malaikat. Saudara. Loh kok saudara? Malaikat mengatakan apa? Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus. Kristus, ya betul. Nah, Kristus itu apa? Kristus itu Apa? yes. Apa itu Kristus? Nah, yang diurapi. Apa yang diurapi? Dia yang diurapi Tuhan. Apa dia itu? Dia manusia yang diurapi. Nah, manusia tuyul. Berarti malaikat mengatakan pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Manusia yang diurapi Tuhan. Kau yang memperbodoh diri. Kau yang membatasi Tuhan. Dengan doktrin dogma yang memperbodoh diri kau sendiri itu. Dengar dulu kawan. Hari ini telah lahir bagimu Kristus. Tuhan. Kristus itu apa? Kristus itu apa? Kau tanya Kristus apa? Kristus ya udah Kristus. Ya, Kristus itu manusia atau Tuhan? Kau sambung-sambungkan. Ya, manusia atau Tuhan Kristus itu? Manusia. Manusia. Terus kenapa kau bilang Tuhan? Memang disebutkan malaikat itu Tuhan kok di situ? Tidak ada. Di dalam bahasa Yunaninya tidak ada tanda koma. Dengarkan kau, ban dalam mobil. Dengarkan. Kenapa Kores tidak disebut Kristus? Kenapa Saul kau tidak sebut Kristus? Kenapa Harun kau tidak sebut Kristus? Sementara mereka semua adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Hah? Kenapa hanya Yesus yang kau katakan Kristus Tuhan? Kenapa? Karena kalian itu sebenarnya bukan menjual anak Maria, kau menjual setan dalam nama Yesus. Paham kau? Kau ingin menggantikan Tuhan pencipta langit dan bumi dengan iblis yang datang dengan memakai nama Yesus itu. Hanya setan yang ingin mengkudeta Tuhan. Sudah jelas-jelas pada hari ini telah lahir bagimu Kristus. Apa makna Kristus? Orang yang diurapi Tuhan. Jadi kalau misalnya Anda memahami Kristus orang yang diurapi Tuhan, lantas Anda menggunakan terjemahan, berarti gini, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, orang yang diurapi Tuhan, Tuhan di kota Daud, gitu. Gitu maksudnya. Kau sambung-sambung apa itu biar batal dia Tuhan. Ya Allah ya Karim, yang lahir dari rahim Maria ini manusia toples. Inilah kau. Inilah saya katakan kamu itu ban dalam mobil, ngeper, otakmu nggak berfungsi, ilmu dihantam dari kiri mental, kanan mental, atas bawah mental semuanya. Kristus itu definisinya apa? Kristos dalam bahasa Yunani apa artinya? Orang, bukan hewan, orang yang diurapi. Diurapi oleh siapa? Tuhan. Jadi kalau Anda memahami Kristus, orang yang diurapi Tuhan, Tuhan. Jadi double dianya. Padahal dalam bahasa Yunani tak ada tanda koma. Yang benar adalah Kristus Theos. Apa maksudnya Kristus Theos? Orang yang diurapi Theos. Kau membatasi Tuhan dengan menganggap bahwa Kristus Theos itu adalah Tuhan. Itulah makanya kau diusir oleh Yesus. Karena kau penyesat. Kau ingin melantik iblis. Kok jadi kau pada-padaan aku diusir? Kau yang diusir. Kok jadi yang diusir itu yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Kaulah itu. Kok kaulah itu kak? Lalu siapa? Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Siapa yang memanggil bermujizat pakai nama Yesus? Saya atau kamu? Aku. Nah, ya kaulah. Terus kenapa kau tuduh saya? Kau penyesat kau antikristus kau. Kalau saya antikristus, kau tahu nggak arti Kristus itu? Kristus adalah manusia yang diurapi. Saya beriman kok. Yesus itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Jadi makanya dalam iman saya Isa Al-Masih. Nah, saya beriman kok. Sekarang permasalahannya, dengarkan dulu. Dengar dulu. Sekarang permasalahannya adalah kamu tidak menerima Yesus itu sebagai Kristus. Kok kau pula pandai-pandaian? Karena kau menuhankan dia. Memang kami menuhankan dia. Memang berarti dia bukan Kristus. Loh,
Kok bodoh kali kau? Kau yang bodoh. Kalau dia Kristus berarti dia manusia. Karena Kristus adalah manusia. Memang manusia Yesus itu. Terus kenapa kau tuhankan? Dia manusia, dia Tuhan, dia juga manusia. Dari mana kau dapat ilmu kalau dia Tuhan? Malaikat yang ngomong sama dia Bukankah Kristus itu manusia, Tuyul? Betul, Kristus manusia. Terus kenapa kau tuhankan? Loh, kenapa dituhankan? Karena memang dia Tuhan. Dari mana kau tahu kalau dia Tuhan? Malaikat yang ngomong, Thomas yang menyembah Malaikat dia. mengatakan manusia yang diurapi Tuhan. Kau yang menafsir-nafsir kita orang. Karena saya tahu Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Kutanya samamu, definisi Kristus apa? Ya kok dari bolak-balik lagi kita macam-macam. Supaya kamu sadar bahwa kau itu gila. Kok gila? Malaikat kau bilang, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus. Jadi kau pada Malaikat mengatakan apa di situ? Yang lahir apa? Kristus, Mesias, Tuhan. Apa itu? Apa yang lahir? Tuhan atau manusia? Manusia. Nah itu, kau bilang malaikat mengatakan Tuhan. Lempar juga kau sundal jepit nanti lama-lama. Kalau biar kuang. Hari ini telah lahir bagimu manusia, Tuhan, di kota Daud, kan sama ajanya itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tabrakah fi umrik na'udzullah min zalik. Dalam bahasa Yunani itu tak ada tanda koma, Tuyul. Kok jadi tukang tahayul? Kok jadi kau pandai-pandai nafsir-nafsir kitab orang, Juma? Kan Kristus. Iya, Kristus. Kalau dia sudah tertulis Kristus, ya Kristus. Ngapain kau tambah-tambahi lagi Tuhan? Ingat kau apa pertanyaan Yesus sama Petrus? Petrus, menurutmu siapa aku ini? Aku, katanya. Lalu aku adalah Mesias, anak Allah, kan begitu. Lah, apa yang jadi masalah? Apa yang jadi masalah? Ingat, tahukah kau Juma apa pertanyaan Imam Kayafas kepada Yesus? Benarkah dia kan dipanggil nih? Itu bukan Yesus yang ditanya oleh Kayafas. Bentar dulu kau. Itu jadi, penggantinya. Diam kau, ribut kali kau. Apakah engkau anak Allah? Kata Imam Kayafas. Apa jawab Yesus? Engkau yang mengatakannya, bukan aku. Kau sendiri yang mengatakan itu. Engkau yang mengatakan, bukan aku. Biar ku lanjutkan lagi. Bukan aku, engkau yang mengatakan, bukan aku. Tenang dulu kau, biar ku lanjutkan lagi. Lalu Kayafas berkata, kita telah mendengar kesaksian orang ini. Hei kau jangan melangkahi dalil itu. Jangan kau pandai-pandai yang ngejarin saya. Kau melangkahi data-data 2 ayat. Kau langkahi. Jangan kau macam-macam dengan saya kalau bicara Bible. Jangan. Kau yang nerangkan, aku ngedengar kau dulu. Kau dulu narasumbernya. Nanti aku nanya kau ya. Nah, kau narasumber. Kalau kau ingin bercerita tentang kejadian itu, kau awali dari Yohanes 18 dulu. Nomor 5. Coba ikan dulu. Sebelum penangkapan, kau awali dari situ penangkapannya. Siapa yang kau cari? Siapa yang kau cari? Siapa yang engkau cari? Kami mencari Yesus dari Nazaret. Kenapa kemudian orang itu tidak mengatakan kamu? Tanya dulu. Bang Suma bertanya nih. Bang Suma bertanya kepada Peta Lempu, kepada Manru. Datang kepada saya. Siapa yang kalian cari? Mereka datang mencari Bang Suma. Tapi ketika saya tanya siapa yang kalian cari, apa jawab mereka? Kami mencari Suma dari Makassar. Terus saya mengatakan, akulah dia. Diulang sampai beberapa kali. Harusnya kalau Peta Lempu yang ada di depannya ini adalah Bang Suma, beliau akan mengatakan, kamu yang aku cari. Tapi dia mengatakan, Lukas 22 ayat 71 ya. Tunggu, itu cerita nanti. Ini di awal penangkapan aja yang sudah yang ditangkap ini bukan Yesus. Jangan cocokmologi kau. Saya tidak cocokmologi, tapi Yesus menubuatkan dalam Lukas 21. Nomor 8. Lukas 21. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan berkata, akulah dia. Boleh. Ketika kemudian
Yudas datang dengan tentara Romawi bertanya kepada orang yang ingin ditangkap tersebut, siapa yang kalian cari? Mereka bertanya, kami mencari Yesus dari kota Nazaret. Apa kata penyesat itu? Akulah dia. Ditangkap gak dia? Ditangkap gak? Ditangkap. Ciri pertama sudah kelepatan, betul? Apa maksudmu? Kok cocok-cocokkan gitu? Lah, kan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Kau nggak percaya Yesus rupanya? Kau nggak percaya? Kau nggak percaya? Kutanya dulu samamu, kamu nggak percaya Yesus? Percaya. Percaya. Berarti ada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia, kan? Oh iya, itu pengakuan Yesus langsung, bukan penyesat dia itu. Memang itu Yesus yang sebenarnya kok. Dari mana kau tahu kalau itu Yesus? Kau yang membuktikan tuduhanmu, kok jadi aku yang membuktikan? Kan Yesus mengatakan penyesat itu berkata, akulah dia. Kok penyesat itu? Kok kau yang menuduh, jadi aku yang buktikan. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesat itu mengaku Yesus dan berkata, akulah dia. Betul? Betul. Pernyataan itu benar. Ketika sejenak sebelum penangkapan. Oke. Sebelum penangkapan, ini detik-detik penangkapan ini. Detik-detik penangkapan. Siapa yang engkau cari? Kami mencari Yesus dari Nazaret. Kalau itu Yesus, orang-orang ini akan berkata, engkau yang aku cari. Tapi dia mengatakan, itu kan pendapatmu, itu kan nalurimu kau paksakan nalurimu ke naluri orang sana. Sekarang logikanya di mana? Orang sudah dari kecil bersama-sama. Hah? Terus kemudian datang bertemu Yesus, malah dibilangnya, aku mencari Yesus dari kota Nazaret. Itu gimana ceritanya? Dengar dulu Juma, yang datang mencari Yesus itu tentara Romawi. Bersama dengan para ahli-ahli Taurat. Kau nggak mau bilang sama Yudas kan? Yudas juga ikut di situ juga. Pandai kali lah kau berdusta, memang kau bandalam, memang kau. Yang datang di situ adalah Yudas. Siapa benar. Yang engkau cari? Bersama-sama dengan tentara Romawi. Cocok lah itu. Lebih bagus lagi kalau ada tentara Romawi, berarti Yudas dikawal. Siapa yang engkau cari? Kata oknum tersebut. Ya. Yesus dari Nazaret. Ya. Apa kata orang itu? Akulah dia. Kata siapa? Kata oknum yang mengaku Yesus. Kata Yesus. Kok kata oknum? Kata oknum. Sebentar, yang dikira Yesus. Oke, aku dulu kawan. Pada saat peristiwa itu, Yesus dan Yudas berhadapan muka, benar atau tidak? Itu bukan Yesus. Bentar dulu Juma. Pada saat penangkapan itu, datanglah tentara Romawi beserta Yudas si pengkhianat ini ke Taman Getsemani. Lalu bertanyalah Yesus kepada mereka, siapakah yang engkau cari? Oke, datanglah si tentara ini, kami mencari Yesus dari Nazaret. Terus kata oknum itu? Datang, akulah dia, katakan begini nih. Berarti sebentar dulu Juma. Terus. Datanglah Yudas mencium Yesus, artinya memvalidasi. Itu di cerita yang lain Tuyul. Oke lah, pada saat itu di catatan wartawan yang lain. Jangan kau gabung-gabung. Pandai-pandaian kali kau. Pada saat, sebentar dulu kawan. Kau kan menuduh, tuduhanmu bahwa yang mengaku itu adalah iblis, kan begitu nih ceritanya nih. Yang mengaku akulah dia itu adalah iblis. Sementara pada saat itu berhadapan muka antara Yesus dan Yudas. Kalau berhadapan muka Yudas dan Yesus, kenapa dia mengatakan Yesus dari Nazaret? Nah itu dia. Jadi ku bilang samamu, kau tuduhanmu itu tidak berdasar bahwa yang disalib berdasar itu dong. Berdasar dong. Menurut otakmu berdasar. busuk itu. Harusnya kalau dia Yesus, kamu yang kami cari. Kok itu kan menurut otak, kok paksa otakmu ke orang sana? Lah, sama, kamu juga memaksa kalau itu Yesus. Apa bedanya? Sekarang kamu juga memaksa karena kamu pingin kali Yesus yang mati.
Kok perkosa kitab orang? Kamu yang tidak mengerti tentang cerita itu. Pertanyaan saya selanjutnya, dengarkan. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Dengarkan. Kenapa ketika oknum tersebut mengaku akulah dia, kenapa mereka mundur dan berjatuhan? Kutanya dulu samamu. Kenapa? Siapa? Kenapa berjatuhan kayak emang Yesus mengaku dia adalah Ya terus kenapa hanya gara-gara mengaku akulah dia? Kenapa mereka mundur semua dan berjatuhan? Ada apa? Ada apa? Ya saya tanya samamu, ada apa?